Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Firina dengan NPM 1917051037. Saya berasal dari jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bus. Sistem bus adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk memindahkan data antar bagian-bagian dalam sistem komputer. Data dipindahkan dari piranti masukan ke CPU, CPU ke memori, atau dari memori ke piranti keluaran. Bus merupakan jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Sistem bus adalah sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer seperti CPU, memori, input, atau output. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Struktur sistem bus yang pertama ada data bus, yaitu saluran data. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Umumnya bus data terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Jumlah saluran diaktifkan dengan lebar bus data dengan satuan bit. Karena pada saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit. Contoh, bila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksi panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Yang kedua ada address bus, yaitu saluran alamat. Digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misal, bila CPU membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Lebar bus alamat menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Biasanya bit-bit berorde lebih tinggi dipakai untuk memilih lokasi memori atau port input-output pada modul. Yang ketiga ada control bus atau saluran kontrol untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data. Sinyal-sinyal kontrol melakukan transmisi baik perintah maupun informasi pewaktuan di antara modul-modul sistem. Sinyal-sinyal pewaktuan menunjukkan validitas data dan informasi alamat. Saluran kontrol meliputi memory write, memory read, input-output write and read, transfer ACK, bus request, bus grant, interrupt request, clock, dan reset. Di sini ada contoh kerjanya, gambarnya. Bus data berfungsi mengalirkan data dari ke mikroprosesor. Bus alamat berfungsi mengalamati suatu proses dari ke memori atau I/O. Bus kontrol berfungsi mengatur proses instruksi yang terjadi dari ke mikroprosesor. Ada 4 tipe kontrol. Yang pertama itu ada memory read control yang menyatakan transfer data dari memori ke mikroprosesor. Yang kedua ada memory write control yang menyatakan transfer data dari mikroprosesor ke memori. Yang ketiga ada input-output read control yang menyatakan transfer data dari peranti input-output ke mikroprosesor. Yang keempat ada input-output write control yang menyatakan transfer data dari mikroprosesor ke peranti input-output. Memori umumnya terdiri atas n word memori dengan panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik seperti 0, 1, 2 sampai dengan n-1. Word dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan control read dan write. Lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Modul input-output, yaitu operasi modul input-output adalah pertukaran data dari dan ke dalam komputer. Berdasarkan pandangan internal, modul input-output dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan. Seperti telah dijelaskan pada bab 6 bahwa modul input-output dapat mengontrol lebih dari sebuah perangkat peripheral. Modul input-output juga dapat mengirim sinyal interrupt. CPU
berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rutin-rutin program yang diberikan padanya. CPU mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga sebagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian sistem komputer. Di sini ada memori ke CPU. Itu CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. CPU ke memori, CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Input-output ke CPU, CPU membaca data dari peripheral melalui modul input-output. CPU ke input-output, CPU mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul input-output. Input-output ke memori atau dari memori itu digunakan pada sistem DMA. Di sini ada contoh jenis bus. Yang pertama ada bus ISA. Itu industri komputer personal lainnya merespons perkembangan ini dengan mengadopsi standarnya sendiri. Bus ISA itu atau industri standar arsitektur yang pada dasarnya adalah bus PC atau AT yang beroperasi pada 8,33 MHz. Keuntungannya adalah bahwa pendekatan ini tetap mempertahankan kompatibilitas dengan mesin-mesin dan kartu-kartu yang ada. Yang kedua ada bus PCI, yaitu Peripheral Component Interconnect. Adalah bus yang tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus mezanin atau bus peripheral. Standar PCI adalah 64 saluran data pada kecepatan 33 MHz. Lalu transfer data 263 MB per detik atau 2,112 Gbps. Keunggulan PCI tidak hanya pada kecepatannya saja, tetapi murah dengan keping yang sedikit. Yang ketiga ada bus USB. Semua perangkat peripheral tidak efektif apabila dipasang pada bus kecepatan tinggi PCI. Sedangkan banyak peralatan yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer. Sebagai solusinya, 7 vendor komputer bersama-sama merancang bus untuk peralatan input-output berkecepatan rendah. Standar yang dihasilkan dinamakan Universal Standard Bus. Yang keempat ada bus SCSI, yaitu Small Computer System Interface, adalah perangkat peripheral eksternal yang dipopulerkan oleh Macintosh pada tahun 1984. SCSI merupakan interface standar untuk drive CD-ROM, peralatan audio hard disk, dan perangkat penyimpanan eksternal berukuran besar. SCSI menggunakan interface paralel dengan 8,16 atau 32 saluran data. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.